Baik, kita lanjutkan pelajaran tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis dan Yesus. Em, kita telah belajar tentang Yohanes Pembaptis, gitu ya, dan kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu tersandung. Dia tersandung di dalam penjara karena dia protes kepada Herodes. Dia masuk penjara dan dari dalam penjara dia mendengar tentang eh, segala hal yang Yesus lakukan. Dia dengar perkataan-perkataan orang-orang, gosip yang sementara ada di ramai di masyarakat. Dia dengar itu semuanya. Lihat murid-muridnya. Oh, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Oh, Yesus lakukan ini, Yesus lakukan itu. Hal ini membuatnya berpikir dan dari dalam penjara dia utus muridnya, coba pergi kepada Yesus dan tanyakan, engkaukah yang kami nantikan itu atau kami harus tunggu orang yang lain? Dengan kata lain, engkaukah Mesias atau bukan? Di sini kita bisa lihat statement dari Yohanes Pembaptis. Dia sementara menyatakan bahwa diri dia itu meragukan Yesus. Makanya Yesus Kristus bilang 3 hal tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes itu seperti buluh yang digoyangkan angin, goyang-goyang, imannya nggak teguh. Kemudian orang yang berpakaian halus katanya, orang yang berpakaian halus. Apa maksudnya orang yang berpakaian halus? Jadi seharusnya Yohanes itu dia bukan berada di istana, bukan untuk mengharapkan sesuatu yang yang berbeda dari tugas dia, tetapi tugas dia adalah untuk mempersiapkan jalan, gitu ya. Makanya Yesus bilang, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu ada di istana katanya. Artinya apa? Yohanes seharusnya dia itu benar-benar mempersiapkan jalan bekerja keras untuk Tuhan, tetapi bukannya memikirkan hal-hal yang lain gitu. Ya. Jadi tugas utama dia yang dia harus lakukan mempersiapkan jalan, tetapi dia lupa mengenai hal ini, fokusnya teralihkan. Kemudian Yesus bilang apa? Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang lebih besar dari nabi. Kenapa? Karena semua nabi itu nunjuk yang sana loh, nanti akan datang loh Mesias itu. Tetapi Yohanes Pembaptis dia secara langsung bertemu. Makanya Yohanes Pembaptis merupakan orang yang menutup zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat, zaman nabi-nabi. Makanya begitu penting. Tidak ada yang pernah lahir dari seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, gitu ya. Sebentar, saya belum share screen ternyata. Oke, jadi uh, tiga hal ini yang disampaikan oleh Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu Yesus membicarakan tentang bagaimana penilaian orang, bagaimana orang-orang di zaman itu, generasi di zaman itu menilai atau membandingkan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi dibandingkan. Mereka bilang begini, Yohanes Pembaptis katanya nggak makan, nggak minum. Itu kayak orang kerasukan setan gitu. Puasa melulu, itu orang kerasukan setan. Ini pendapat orang-orang di zaman itu gitu ya. Terus Yesus itu gimana? Pendapat orang-orang berkata, itu makannya itu kayak orang nggak pernah makan, minum anggur kayak pemabuk gitu kan, kumpul dengan orang-orang yang berdosa, pelacur, pemungut cukai, sampah masyarakat. Ini penilaian. Tetapi mengenai penilaian orang-orang generasi zaman itu tentang Yesus, Yesus bilang apa? Hikmat dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Coba kita baca mengenai ini ya. Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19 dibilang begini. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sini dibicarakan tentang hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Ini ungkapan kalau kita lihat di Lukas 7 ayat 35, ungkapan ini sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Coba kita lihat.
Lukas 7 ayat 35 dikatakan begini, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Oleh semua orang yang menerimanya. Bahasa, kalau kita lihat bahasa aslinya itu teknon, ya, teknon. Jadi ini, semua orang yang menerimanya. Ini bahasa Yunani itu adalah teknon. Artinya anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Teknon, anak-anak kecil, ya. Kenapa Alkitab Indonesia langsung menerjemahkan semua orang yang menerimanya? Jadi mereka berpikir penerjemah Alkitab langsung terjemahkan begini. Oh, anak-anak kecil artinya mereka yang bersandar kepada orang tua. Jadi ketika diterapkan kepada Tuhan, oh ini adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menerima Yesus, gitu, yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus. Jadi langsung diterjemahkan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Tetapi dalam bahasa aslinya itu dibicarakan tentang apa? Tentang anak-anak kecil, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua harus menjadi. Awalnya kita lihat dulu, gitu ya. Kenapa Yesus bicara? Ketika Yesus bicara, Yesus datang, duduk dengan pemungut cukai, orang berdosa, pelacur, gitu ya. Dia makan, minum, makan itu rakus, gitu ya, minum anggur. Tetapi yang dia lakukan ini dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Maksudnya apa? Bagi mereka yang menerima Yesus, mereka akan memahami apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi, mereka yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, mereka akan paham kenapa Yesus lakukan itu. 1 Korintus 1 ayat 30, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus, kalau kita lihat, hikmat menunjuk pada Yesus. Hikmat itu pada dasarnya menunjuk kepada Yesus sendiri. Artinya apa? Yesus itu dibenarkan atau diakui oleh orang-orang yang menerimanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang bersandar kepadanya. Jadi di mata orang-orang luas, Yesus sepertinya itu terlihat tidak saleh. Yesus terlihat tidak saleh. Di mata siapa? Banyak orang. Akan tetapi di mata Tuhan, di mata orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang Yesus lakukan benar. Lalu atas dasar apa itu benar? Bagian mana itu benar? Nah, kita perlu tahu satu hal, bahwa standar kesalehan, standar kekudusan dari seseorang itu, standar dari Tuhan dan dari manusia itu berbeda. Betul ya? Manusia kalau lihat gitu ya, kalau menilai orang-orang lain itu gimana ya? Pokoknya berbeda. Langsung judge gitu ya, seperti apa. Tetapi Tuhan melihatnya berbeda. Gitu ya. Yesus bilang begini, jika kamu benar-benar adalah anak-anakku, maka kamu akan mengatakan, oh, yang Tuhan Yesus lakukan benar. Gitu. Nah, ini maksudnya. Dengan kata lain apa? Anak-anaknya sendiri, orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang percaya akan setuju kepada atau terhadap hal yang Yesus lakukan. Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, pernah bilang seperti ini. Dia bilang begini, di mata Tuhan, gitu ya, anak kecil yang ya lucu-lucu gitu ya, misalnya umur 1 tahun atau 2 tahun, misalnya lagi dimandiin terus dia lari-lari gitu kan, lari-lari telanjang malu kan, tetapi Tuhan lihatnya cute, betul ya. Nah, ketika
ketika anak itu berumur misalnya 20 tahun, 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, di mata Tuhan itu tetap sama, cute, gitu ya. Tetapi manusia melihatnya berbeda. Ketika dia umur 2 tahun, lari-lari terlanjang itu cute. Setelah umur 20 tahun itu sudah berbeda lagi. Pikirannya udah berbeda. Betul ya? Tetapi bagi Tuhan itu tetap sama. Tetap sama. Ya. Jadi penilaian itu berbeda. Penilaian manusia dan penilaian manusia itu berbeda. Tuhan melihat kita itu tetap sama. Tuhan melihat kita tetap sama. Tetapi kita melihat sesama kita itu beda-beda. Makanya dikatakan bahwa Yerusalem baru itu bentuknya itu kotak 4 persegi. Kotak 4 persegi. Artinya apa? Sama semua jaraknya. Hati kita pun itu harus segi 4. Harus sama. Kasihnya harus sama. Mungkin hari ini belum bisa sama. Saya lebih mengasihi orang yang saya kasihi. Orang yang itu ya saya kurang begitu kenal, saya nggak bisa mengasihi. Tetapi Tuhan bilang apa? Harus mengasihi sama. Ini hal yang sulit. Makanya waktu mengajar di cell group gitu ya, dalam minggu ini bicara mengenai kasih agape, itu gampang diucapkan, tetapi untuk dilaksanakan itu sulitnya minta ampun. Jadi bagaimana kita bisa memahami hal ini? Ya, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Kan di sini dikatakan begini. Ya, coba kita lihat lagi ya. Matius 11 ayat 19 dikatakan begini. Orang-orang kan bilang mengenai anak manusia, mengenai Yesus. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap. Pelahap di sini makan itu rakus. Kayak nggak pernah lihat makanan. Peminum, artinya apa? Orang yang minum anggur. Ini anggur alkohol, bukan anggur-anggur jus. Karena ada yang menafsirkan ayat ini, oh Yesus minum jus. Enggak, itu salah. Yesus minum anggur, apa adanya anggur. Gitu ya. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mari kita lihat mengenai 3 poin ini. Apa maksudnya gitu ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita melihat hal ini. Bagaimana kita melihat hal ini, bagaimana kita memahami ayat ini. Yesus, ya, dia atau Yesus adalah seorang pelahap. Kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis itu puasa, nggak makan, nggak minum gitu ya. Orang bilang itu kerasukan setan. Nah, tapi ketika melihat Yesus, waduh makannya kayak gitu, pelahap, rakus katanya. Ya, glutton kalau bahasa Inggrisnya. Kita perlu memahami kenapa Yesus seperti itu. Gitu ya. Kita perlu memiliki sudut pandang yang berbeda, ya. Kita perlu melihat Yesus makan, ya, Yesus dan makanan itu dari sudut pandang Yesus dengan ciptaan, pencipta dengan ciptaan. Rasul Paulus dia berbicara di Roma 8 ayat 19 sampai 23 tentang hal ini. Bahwa apa? Seluruh ciptaan itu mengeluh. Artinya apa? Segala ciptaan itu bisa bersuara. Kita saja yang tidak bisa mendengarnya. Betul ya? Kita saja yang nggak bisa mendengarnya. Makanya ketika kita baca kitab Mazmur gitu ya. Wah, langit bersorak-sorai, angin, pohon-pohon tepuk tangan. Ekspresinya luar biasa kan? Ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu berbicara ciptaan. Cuma kita aja frekuensinya beda. Contohnya darah, betul ya? Darah Habel berbicara kan? Darah itu berbicara. Tetapi apa? Tanahnya katanya. Tanah itu berbicara. Ya, darah Habel itu berbicara dari tanah yang sudah tercurah di tanah. Nah, kita perlu melihatnya di Roma 8 ayat 19 sampai 23, gitu ya. Bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Dia jadikan manusia sebagai wakil pencipta. Akan tetapi karena manusia jatuh, semua yang ada di bawah kekuasaan manusia itu pun jatuh juga. Pada akhirnya semua ciptaan itu ditaklukkan
ya, ditaklukkan terhadap hal-hal yang bukan menjadi kehendak mereka. Mereka tidak mau ditaklukkan tunduk kepada hal yang lain, tetapi mereka mau takluk kepada manusia. Tetapi masalahnya manusia sudah jatuh dosa. Dulu ketika lihat singa, ya sebelum kejatuhan ya, ketika ada singa, ya singa ya biasa-biasa aja. Ketika lihat buaya, biasa-biasa aja, gitu ya. Kehidupannya nyaman-nyaman aja gitu. Sama seperti Yesaya di pasal-pasal yang terakhir bicara, oh nanti katanya akan tiba masanya singa dan domba akan berbaring bersama-sama. Kenapa? Karena sebelum kejatuhan seperti itu. Nah, masalahnya manusia sudah jatuh. Nggak ada yang berani dekat-dekat dengan singa gitu ya. Apalagi singanya lagi lapar. Ciptaan dan tanah dikutuk karena manusia. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tetapi kalau kita lihat di Roma gitu ya, Roma 8 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Coba kita lihat. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Sebab manusia dengan sangat rindu seluruh makhluk sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, kehendak Dia di sini maksudnya siapa? Allah telah mengkehendaki segala ciptaan ada di bawah kuasa manusia. Ini Allah telah menetapkan hal ini. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 gitu ya. Akan tetapi karena manusia jatuh pada akhirnya ya, jatuh kepada kesia-siaan. Mereka bukan dengan rela hati. Ya, meskipun nggak suka, tetapi karena sudah jatuh dosa, manusia sudah jatuh dosa, ya apa boleh buat? Gitu ya. Semua ciptaan telah berhadapan ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ayat 21 kita lihat. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi manusia yang jatuh pertama kali, ya, ketika dia jatuh, pada akhirnya semuanya ada di dalam kesia-siaan. Kemudian datang kebinasaan, gitu ya, diperbudak oleh kebinasaan. Makanya upah dosa adalah maut, gitu ya. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan apa? Oke, saya ulang ya. Roma 8 ayat 21 sampai 23. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi bukan hanya kita saja yang mengeluh, tetapi apa? Semua ciptaan. Sekali lagi, bukan hanya manusia yang mengeluh, tetapi semua ciptaan pun mengeluh. Makanya mereka, seluruh ciptaan ini menantikan saat ketika anak-anak Allah itu dinyatakan, dibebaskan. Ketika anak-anak Allah itu dibebaskan, ini kan pembebasan tubuh kita. Artinya apa? Artinya tubuh kita ini bukan lagi mati, tetapi memperoleh tubuh rohani yang apa? Istilahnya itu ubah, transfigurasi. Kalau kita mengalami hal ini, di saat kita mengalami hal ini, maka semua ciptaan itu akan terbebas juga. Ini yang dinanti-nantikan. Nah, Rasul Paulus bicara mengenai hal ini. Dan siapakah yang bisa memulihkan? Siapa yang bisa memulihkan keadaan yang sudah rusak ini? Tatanan yang sudah rusak ini? Hanya Yesus yang bisa. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah keluhan, rintihan sebenarnya ya. Rintihan, groaning, rintihan dari seluruh ciptaan. Mereka menantikan anak-anak Allah itu dipulihkan. Ya. Makanya ketika Yesus datang, pencipta itu datang, seluruh ciptaan itu sangat berbahagia. Sangat-sangat berbahagia. Bayangkan, kalau kita baca di Yohanes
Yohanes 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan apa? Yohanes 1, coba kita lihat ayat ini gitu ya. Yohanes 1, Yohanes, kita lihat. Yohanes 1, ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ayat yang ke-11 dibilang begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi manusia tidak bisa mengenal penciptanya. Nggak bisa mengenal penciptanya. Makanya mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Gitu ya. Mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya ingat satu ayat. Oke. Tuhan yang mulia. Oke, yang mulia. Nanti saya cari lagi ya. Jadi Tuhan yang mulia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi tidak seorang pun yang mengenalnya. Tidak seorang pun yang mengenalnya, makanya dia mati disalibkan. Mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Manusia tidak mengenal, tetapi siapa yang mengenal? Ciptaan-ciptaan yang lain yang mengenal. Mereka bersorak-sorai, mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Gitu ya. Masih ingat keledai? Keledai, kalau ingat cerita keledai, ingat cerita yang keledai yang mana? Ayo, ini sekaligus mau cek gimana, kita ingat nggak mengenai keledai? Ada yang ingat keledai? Peristiwa keledai di dalam Alkitab? Ada yang ingat? Keledai ngomong. Keledai ngomong. Ya, ini tentang Bileam gitu ya, di kitab Bilangan bagian-bagian akhir itu. Jadi keledai yang ditunggangi oleh Bileam, dia bisa melihat ada malaikat Allah sementara bawa pedang yang udah mau bunuh si Bileam kan. Ketika keledainya lewat di sini, dia lihat gitu kan. Bileam bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Tetapi keledai itu bisa lihat. Sampai apa? Dia nggak mau terus apa? Dia tetap menghindar. Dia menghindar supaya apa? Supaya dia tidak mati dan juga supaya Bileam tidak mati. Tetapi Bileam yang nggak sadar, nggak bisa lihat malaikat itu yang menghadang di depan. Bileam nggak bisa lihat itu, dia tidak bisa paham. Dia keselnya luar biasa. Akhirnya dicambuk gitu, dipukul mati-matian itu si keledai, betul kan? Pada waktu itu, untuk kesekian kalinya, pada akhirnya mulut keledai itu terbuka dan berbicara. Nah, ini tentu dia nggak berbicara betul kan? Nggak begitu kan? Tetapi dia berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh Bileam. Dan isinya apa? Betul ya? Kalau kita lihat dia bisa berbicara. Iya kan? Dia berbicara. Bileam tidak bisa melihat, tetapi keledai bisa melihat. Keledai, ada juga keledai yang muncul di Perjanjian Baru. Yesus naik seekor keledai beban yang muda, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Yesus itu ya dia orang dewasa yang tubuhnya, posturnya ya lumayan gitu ya, orang-orang Yahudi pada umumnya. Itu naik keledainya itu masih kayak gini-gini keledainya gitu ya. Keledai bisa aja akan menyerah kan, tetapi keledainya tetap jalan terus pelan-pelan masuk kota Yerusalem. Kenapa? Karena ciptaan mengenal penciptanya. Dari sudut pandang seperti itu, ya, secara lahiriah, secara jasmani, orang-orang melihat Yesus itu rakusnya luar biasa. Makan seperti itu. Gitu ya. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat bahwa ciptaan makanan itu mengenal penciptanya. Betul ya? Dan mereka bersuka cita. Bersuka cita. Ya. Ini untuk memudahkan kita untuk memahami itu, kalau kita nonton kartun gitu ya, makanan yang bisa ngomong eat me, eat me, eat me. Ya kira-kira seperti itu. Betul ya? Kenapa? Karena mereka dengan sukacita bertemu dengan pencipta. Sangat bersuka cita. Manusia tidak ada yang mengenal Yesus. Mungkin ada yang berpikir, masa sih sesimpel itu? Yes. Begitulah apa adanya.
Ya, kita tidak memahami, tetapi tetap ciptaan itu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Makanya hal-hal ini sulit dipahami tanpa kita itu melihat dari sudut pandang rohani. Sudut pandang rohani. Orang Yahudi tidak bisa memahaminya, makanya mereka cuma lihat ini katanya Mesias, guru, yang ngajarnya hebat tapi kok rakus banget gitu ya. Mereka tidak memahami. Ya. Yesus dengan sukacita apa? Makan semua makanan itu, ciptaan itu. Karena apa? Karena mereka mengenal Yesus. Betul kan? Mereka mengenal Yesus. Ya. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat ada penelitian yang dilakukan oleh profesor dari Jepang, dikatakan apa? Dibikin ada 2 gelas air ini, yang satu selalu bersyukur, ya terima kasih, bilang yang hal-hal yang baik kepada air di dalam gelas yang satu ini. Gelas yang satu lagi itu bicaranya itu dikutuk-kutukin gitu ya, dikutuk-kutukin airnya. Setelah beberapa waktu, kemudian dicek air yang selalu disampaikan syukur, terima kasih, hal yang baik gitu ya, dipuji. Molekulnya itu jadi sehat dan makin sehat. Sedangkan air yang satu lagi itu karena dikutuk-kutukin gitu ya, itu molekulnya jadi rusak dan bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Ini sains, nggak ada hubungannya dengan kerohanian, nggak ada. Ini sains, pure science. Tetapi sains pun membuktikan bahwa dunia rohani itu ada. Betul ya? Dunia rohani itu ada. Seperti ini, ya. Jadi ketika kita makan, gitu ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan kan? Pada akhirnya itu akan menjadi kesehatan. Tetapi kalau misalnya kita makan gitu kan, sambil ngomel-ngomel, waduh, ini gini, makannya ini lagi, ini. Makanan itu tidak akan menjadi kesehatan bagi kita. Gitu ya. Makanya kita harus menerima dengan ucapan syukur. Ya, Rasul Paulus bilang, terimalah semuanya dengan ucapan syukur. Jika diterima dengan ucapan syukur, tidak ada yang haram. Tapi kalau kita tidak bersyukur, haram semuanya. Nggak ada gunanya bagi kita. Itu yang pertama. Kenapa Yesus itu makannya itu kayak orang rakus gitu ya. Yang kedua, Yesus itu katanya seorang peminum. Kalau kita baca gitu, wine bibber. Artinya apa? Itu selalu di sini. Seperti ini. Ini ekspresi mereka. Artinya apa? Yesus selalu minum gitu ya. Jadi kalau kita lihat, Yesus benar-benar menikmati anggur. Menikmati anggur. Tapi kembali lagi kita mesti ingat satu hal. Dia itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kita kalau lagi stres gitu kan, wah, minum anggur atau lagi gitu ya. Manusia bukan kita. Kita nggak minum semua di sini. Nah, jadi minum gitu kan, minum. Tujuannya, motivasinya itu ada aja gitu. Tetapi Yesus itu berbeda, gitu ya, berbeda. Orang-orang mempertanyakan, Yohanes Pembaptis nggak pernah minum anggur, tetapi Yesus kok minum gitu ya. Jadi murid-murid pun di waktu itu mereka pun minum, gitu ya, minum anggur juga. Makanya mereka lebih lagi dikritik, lebih lagi dikritik. Jadi kita bisa lihat ya, Yesus dia adalah mempelai pria. Dia adalah mempelai pria. Ketika dia datang seharusnya ada pesta. Betul ya? Dan di dalam pesta orang Yahudi itu nggak mau menyediakan jus. Sorry ya. Bukan jus yang dihidangkan. Tetapi yang dihidangkan adalah apa? Wine. Ya, wine. Bukan jus. Bukan grapes. Bukan. Tetapi apa? Wine. Yang sudah diproses. Ada alkoholnya. Nah, Yesus sementara apa? Ingin merayakan pesta itu. Tetapi apa? Tidak ada yang menyambut dia, tidak ada yang mau berpesta. Bahkan sahabat dia, best man-nya, betul kan? Sahabat mempelai itu, best man itu, kalau dalam pernikahan ada best man-nya kan? Lagi nggak ada sekarang. Ada di mana dia? Ada di penjara. Itu sebabnya pestanya gimana? Tidak ada yang mempersiapkan pesta itu. Siapa yang memahami Yesus?
anggur itu yang bisa memahami Yesus. Gitu ya. Markus 2 ayat 18 dikatakan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, nah ini, mereka sementara berpuasa katanya. Jadi orang Farisi, murid-murid Yohanes itu sementara berpuasa mereka. Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu enggak? Yesus bilang apa? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Yesus dikritik karena makan, minum selama puasa. Tetapi dikatakan bahwa apa? Yesus datang, dia lakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu. Bahkan hal-hal yang dia lakukan, termasuk minum anggur, itu untuk menggenapi firman Tuhan yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Yesaya 26 ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat. Ya. Ini Yesaya 25 ya. Yesaya. Bentar ya, saya cek lagi. Yesaya Yesaya 25 ya. Yesaya 25. Oke, Yesaya 25. Ini maaf, ini bukan 26, 25. Kita lihat Yesaya 25 ayat 6 sampai 8 sampai 9 supaya kita mengerti. Oke, saya baca ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Yesus dia ingin sampaikan firman Tuhan. Dia ingin adakan apa? Suatu perjamuan. Perjamuan di sini kalau kita baca di sini gitu ya. Perjamuan ya kan? Ada perjamuan di atas gunung Tuhan katanya. Suatu perjamuan yang apa ya? Yang sudah sangat-sangat dinantikan. Suatu pesta. Kalau kita lihat di dalam pesta anggur di Kana, Yohanes pasal 2 ya. Kalau kita baca di situ, pemimpin pesta bilang begini, biasanya orang itu sediain dulu yang bagus, anggur yang terbaik, baru anggur yang kurang bagus itu sisanya gitu. Tapi ini kok beda ya? Ini kita udah minum anggur dari tadi, terus udah hampir habis, bukan hampir habis, sudah habis, tiba-tiba ada anggur yang baru. Dan anggur ini sangat enak dibandingkan, yang paling enak dibandingkan anggur sebelumnya. Ini bukan hanya suatu peristiwa begitu saja. Bukan, tetapi peristiwa ini ingin Yesus ajarkan kepada kita bahwa apa? Sejauh ini ada banyak pengajaran-pengajaran firman yang telah diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Tetapi perjamuan tersebut hanya perjamuan biasa. Akan datang suatu perjamuan dengan anggur yang bergemuk. Anggur yang tua benar. Suatu masakan yang bergemuk. Suatu hal yang bersumsum, ada isinya, sangat bermakna dan the best. Siapa itu? Yesus. Betul kan? Ini yang sedang Yesus lakukan. Apakah orang-orang mengerti mengenai hal itu? Nggak ada. Justru mereka mengkritik Yesus terhadap hal-hal yang dilakukannya. Mereka mengkritik Yesus. Ya, makanya kalau kita baca
mengenai anggur ini, gitu ya. Mengenai anggur ini, Yesus ingin apa? Ingin mencurahkan, ya, mencurahkan firman kepada orang-orang. Tetapi kalau kita lihat orang-orang tidak memahami yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan. Kalau kita baca di kitab Markus, ya coba lihat gitu ya. Markus 1 ayat 27. Coba lihat Markus 1 ayat 27. Dikatakan apa di situ? Markus 1 ayatnya yang ke-27. Dikatakan apa? Ayat yang ke-27. Dibilang begini. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Iya, Yesus gitu ya. Iya, berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi mereka melihat ajaran Yesus itu sangat berbeda. Mendalam. Memahami dari sudut pandang yang yang berbeda, supaya orang bisa mengerti bukan hanya lihat secara jasmani, tetapi dari kacamata rohani. Ini yang Yesus sementara ingin sampaikan, tetapi tidak ada yang memahami. Pada akhirnya apa? Yesus yang minum anggur itu. Yesus yang minum anggur itu sendiri. Betul kan? Tidak ada yang memahami. Dan yang terakhir, orang-orang mengkritik, menilai Yesus sebagai apa? Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bisa bayangin nggak? Kalau misalnya pendeta kita gitu ya, gembala sidang kita suatu ketika lagi duduk di meja makan bersama-sama dengan preman yang paling terkenal di Jakarta, kemudian ada pelacur yang terkenal di Jakarta. Duduk makan sama-sama dan minum anggur gitu kan. Apa yang menjadi penilaian kita? Waduh, ini bawa pendeta kok kayak gini ya? Betul ya? Karena apa? Memang manusiawi kita seperti itu kan? Nah sama, mereka melihatnya begitu juga. Mereka bandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu menghakimi semua orang yang berdosa. Dihakimi semuanya gitu ya. Tetapi kok Yesus gaul dengan orang-orang yang berdosa ini? Jadi kita bisa lihat Yesus dikritik mati-matian mengenai hal ini. Markus 2 ayat 15 sampai 17 kita baca. Markus 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Orang berdosa di sini secara konteks menunjuk kepada pelacur-pelacur, gitu ya. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di sini langsung berhenti gitu ya. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu ada lanjutannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa kepada pertobatan. Gitu ya. Nah, jadi Yesus terhadap hal-hal yang Yesus lakukan, kita harus lihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Yesus datang bukan untuk melakukan dosa, bukan untuk gara-gara bergaul dengan orang berdosa, pada akhirnya dia pun tercemar menjadi dosa, menjadi orang berdosa. Bukan. Yesus dia datang sebagai dokter yang ingin menyembuhkan orang sakit. Siapa yang gak sakit? Mungkin kita bilang kita sehat hari ini secara jasmani. Tetapi secara rohani di hadapan Tuhan, kita semua ada kekurangan, ada celah, ada aib, ada dosa. Dan dosa inilah yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Makanya kalau kita baca di Yesaya 25 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8. Dan ia akan meniadakan maut
untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi ini yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang. Tetapi orang-orang tidak mengenalnya. Orang-orang hanya berpikir dari kacamata manusia. Berpikir dari kacamata manusia. Jadi pada akhirnya Yesus bilang apa? Dia ingin menyembuhkan kita semua. Hari ini kita telah membandingkan antara Yohanes Pembaptis, bagaimana penilaian generasi zaman itu, generasi yang Yesus bilang, ya ada suara untuk menari, kalian cuma bengong, ada tangisan ratapan, kalian nggak bersedih, kayaknya kebal gitu, udah membal, nggak, hatinya udah keras, nggak mempan gitu, hati nurani itu udah kayak apa gitu, udah nggak mempan. Itulah generasi di zaman Yesus. Nah, Yesus bilang kepada mereka, kenapa kalian menilai seperti itu? Kalian menilai lihat Yohanes Pembaptis, ini nggak makan, nggak minum, kerasukan setan, puasa melulu, gitu ya. Terus lihat anak manusia, kalian berpikir apa? Waduh, lihat ini, sahabat orang berdosa. Dia makan, peminum, hal yang seperti itu. Kenapa kalian tidak memahami apa yang ingin saya ajarkan? Dulu 2000 tahun yang lalu orang-orang tidak mengerti. Hari ini kita bisa mengerti. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua kita menjadi anak-anak Allah yang menerima dan membenarkan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Kita membenarkan. Kenapa? Kita mengakui. Kenapa? Karena kita memahami. Kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa Yesus makan seperti pelahap? Kenapa Yesus itu minum anggur seperti peminum? Kenapa Yesus duduk bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai? Kita memahaminya hari ini. Pada akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan memuliakan nama Allah Bapa. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.